semuanya. Kami dari Ceribel akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan kami tentang keringat. Jadi sebelumnya kami akan menunjukkan yel-yel kami terlebih dahulu agar belajarnya lebih semangat. Kami hadir dari kelompok Ceribel. Kulit kita pasti keluar keringat. Di sini kami akan jelaskan bagaimana itu bisa terjadi. Mari kawan, mari dengarkan kami agar kalian dapat memahami. Ceribel pakai sunscreen. Baiklah, saya akan menjelaskan skema pembentukan keringat. Jadi, pertama sekali kita agak mengenal sedikit tentang kulit kita. Kulit merupakan organ tubuh yang merupakan pelapis permukaan tubuh. Lalu, keringat sebagai alat ekspresi akan mengeluarkan sisa-sisa metabolisme dari tubuh yang berupa keringat. Keringat mengandung air, natrium klorida, dan juga urea. Nah, kayak mana bisa terjadi keringat di dalam tubuh kita? Jadi pada saat kita beraktivitas dan juga disertai dengan cuaca ataupun suhu yang panas, maka itu akan meningkatkan suhu darah kita. Lalu akan terjadi Baik, proses pengeluaran keringat ini dibantu oleh bagian kecil dari otak yang bernama hipotalamus. Hipotalamus ini mampu mendeteksi adanya peningkatan suhu tubuh seperti termometer alami tubuh. Nah, hipotalamus ini juga memiliki koneksi terhadap sistem saraf otonom yaitu saraf simpatetik. Nah, setelah hipotalamus mendeteksi adanya perubahan suhu, bagian depan hipotalamus atau yang disebut dengan anterior akan mengaktifkan kelenjar keringat untuk mengekskresikan enzim yang dapat membantu proses pengeluaran keringat yaitu enzim bradikinin. Lalu setelah terjadi proses di hipotalamus, yang terjadi selanjutnya adalah ada hormon. Karena hormon tiroksin yang tinggi dapat meningkatkan metabolisme tubuh seseorang. Jadi akan memicu keringat yang berlebih. Jadi ketika hipotalamus mengekskresikan hormon, setelah itu akan terjadi darah. Nah, hormon akan masuk ke dalam darah. Hormon yang masuk ke dalam darah ini akan melakukan rangsangan karena kandungan dalam hormon sudah berada dalam darah. Hasil rangsangan ini akibat dari rangsangan ini adalah pembuluh darah melebar. akibatnya yaitu karena banyak darah mengalir ke daerah-daerah tersebut dan karena pangkal kelenjar keringat itu berhubungan langsung dengan pembuluh darah, maka terjadi penyerapan air, garam, dan urea oleh kelenjar keringat. Setelah pembuluh darah melebar, kecepatan aliran darah dan tekanan darah akan menurun. Dan pada saat itu juga, jantung akan bekerja keras memompa darah seluruh tubuh yang membawa panas ke kulit. Lalu kelenjar keringat yang memproduksi keringat ada dua jenis, yaitu kelenjar ekrin dan apokrin. Kelenjar ekrin menghasilkan keringat yang encer dan tidak berbau, yang biasanya terdapat di telapak tangan, telapak kaki, dan dahi. Sedangkan kelenjar apokrin biasanya menghasilkan keringat di bagian tubuh yang terdapat banyak rambut seperti kepala, ketiak, dan juga selangkangan. Baiklah, setelah kelenjar keringat mengeluarkan keringat seperti yang telah dijelaskan teman saya sebelumnya, hal ini akan mengakibatkan suhu tubuh menurun. Karena sesungguhnya penghasilan keringat itu sendiri ialah untuk menurunkan suhu tubuh kita yang telah memanas sebelumnya. Perlu kita ketahui bersama, hal ini dapat terjadi apabila suhu tubuh kita sedang meningkat. Dan apabila suhu lingkungan yang kita rasakan sekarang sedang turun, hal yang sebaliknya akan terjadi. Yaitu ketika suhu menurun, suhu darah kita akan ikut turun menjadi lebih dingin. Yang kemudian akan merangsang hipotalamus pada bagian otak kita untuk mengurangi ekskresi hormon yang akan masuk ke dalam darah. Sehingga hormon yang lebih sedikit tadi akan merangsang pembuluh darah menjadi lebih menyempit, yang kemudian menurunkan kecepatan aliran darah sehingga kelenjar keringat yang sebelumnya mengeluarkan keringat akan terhenti
dan akan menjaga suhu tubuh kita supaya tidak kedinginan dan menjadi lebih hangat. Baik, sekianlah presentasi kami, yaitu menjelaskan skema pembentukan keringat. Baik, akhir salam. Cherry Bell, pakai sunscreen.